Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya baik-baik saja. Kembali lagi pada pembahasan materi tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Sebelum belajar, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, setelah berdoa kita mulai pembelajaran, namun alangkah lebih baiknya Bapak mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M dan menjaga PHBS. Baiklah, pembahasan materi kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Yang pertama tentang mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Yang pertama, perkirakan informasi teks hanya dengan memahami makna kata kunci pada judul. Yang kedua, simpanlah perkiraan informasi lalu bacalah isi teks secara keseluruhan. Yang ketiga, temukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Yang keempat, rangkumlah informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Selanjutnya, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Yang pertama, informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar. Selanjutnya, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Selain dalam bentuk gambar, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu konsep yang menyajikan isi dari informasi pada teks dengan bentuk yang menarik. Selanjutnya, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks dari awal hingga akhir secara intensif. Yang kedua, apabila ditemukan informasi penting, garis bawahi kalimat tersebut agar mudah diidentifikasi. Yang ketiga, setelah itu, cobalah untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang keempat, tulislah informasi yang telah kamu peroleh. Selanjutnya, menyajikan informasi dalam bentuk visual. Yang pertama, tentukan informasi penting dalam teks. Yang kedua, selanjutnya rancanglah bentuk visual yang tepat. Yang ketiga, buatlah visualisasi disertai pemilihan warna, lambang, dan bentuknya untuk menginformasikan isi dari teks. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. Yang pertama, cermatilah kalimat yang ada pada teks percakapan. Yang kedua, cermatilah pula pelafalan dan intonasi. Menandai informasi penting, memahami informasi yang disampaikan. Yang ketiga, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk catatan. Dan yang keempat, ceritakan informasi yang diperoleh. Selanjutnya kita akan ke muatan SBDP, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk reklame. Kita akan belajar reklame dari media cetak, antara lain poster dan brosur. Masih ingatkah pembahasan tentang poster dan brosur? Baik, Bapak ingatkan kembali. Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Sedangkan brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat umum. Nah, ayo kita ceritakan informasi apa aja nih dari reklame berikut. Ini adalah salah satu contoh poster. Poster tentang mengenal gerhana matahari. Di sini judulnya berada pada bagian atas dan menggunakan huruf kapital, kemudian di bawahnya ada penjelasannya
Dan yang paling penting itu ada visualnya berupa gambar. Gambarnya pun dijelaskan tuh, ada keterangannya, dimana ada matahari, ada bulan, ada bumi ya. Ini gerhana matahari. Poster tentang gerhana matahari. Kemudian di bawahnya juga ada jenis-jenis gerhana matahari. Ada visual gambarnya juga ya, bahwa dijelaskan gerhana matahari total gambarnya seperti itu. Gerhana matahari cincin ada, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida. Baiklah, lanjut. Kita akan belajar sistem penanggalan dalam bentuk media visual. Nah, baiklah. Apakah kalian di rumah ada kalender? Nah, biasanya di kalender itu terdapat gambar-gambar yang menyatakan informasi tentang hari dan tanggalnya dan bulannya juga ya. Ada juga gambar-gambar pendukung. Itu sesuai dengan kalender yang ada di rumah kalian. Kamu dapat menjelaskan sistem penanggalan dalam bentuk media visual. Ingat, sebelum mempresentasikannya, kamu sebaiknya mempelajari hal-hal yang perlu kamu sampaikan saat presentasi. Selanjutnya, infografis dalam bentuk poster. Nah, poster dapat berupa infografis. Apa itu infografis? Infografis adalah bentuk penyajian informasi yang sederhana agar mudah dipahami dengan cepat oleh pembaca. Nah, ini contohnya. Sebelum menyajikan poster, sebaiknya kamu membuat rancangan informasi di selembar kertas. Kemudian, kunci utama dalam membuat infografis adalah konsep penyajian informasi dengan ilustrasi yang menarik. Nah, ini di sini ada sebuah poster infografis tentang hari pertama masuk sekolah dengan judul "Kenapa Hari Pertama Sekolah Penting". Nah, di sini dijelaskan, ada penjelasannya dan juga ada gambar yang membuat menjelaskan kenapa hari pertama sekolah itu penting ya. Baiklah, pada bagian terakhir kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya ada 5. Silakan simak baik-baik pertanyaannya. Nomor 1, sebutkan 4 cara mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Nomor 2, sebutkan 4 cara menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan poster? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan brosur? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan infografis? Silakan jawab berdasarkan penjelasan video pembelajaran yang telah kalian simak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan hasil tugasnya dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.